Roxanne, Roxanne, all she wanna do is party all night. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Ridho Edik Channel Talk Free. Di saat pandemi ini kita perlu mematuhi aturan protokol kesehatan pada normal. Apabila keluar rumah, kita menggunakan masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Di video sekarang ini, saya akan melanjutkan mengenai masalah tanda-tanda bahaya yang menyebabkan kabur. Jadi relapse warning sign for co-addiction. Yang video sebelumnya saya sudah menyampaikan ada beberapa, itu seperti hilangnya struktur yang sudah dibuat dan sudah direncanakan, sudah tidak peduli sama dirinya, dan sudah tidak memiliki kemampuan secara efektif dalam menetapkan pemulihannya atau pemeliharaan kepulihannya. Perencanaan yang bersifat motivasi itu sudah hilang dan memiliki timbulnya kebimbangan di dalam diri. Dengan adanya tersebut, semua masalah tersebut ditambah lagi dengan perilaku ya memaksakan kehendak itu. Belum waktunya sudah merasa siap. Di video sekarang ini saya akan melanjutkan mengenai masalah tanda-tanda kambuh bagi co-addiction. Itu yang ketujuh, itu kelelahan dan kurang istirahat. Kelelahan di sini terlalu diforsir, bekerja terlalu larut malam, dan daya tahan tubuh kita juga tidak diberikan kesempatan untuk istirahat, ya seperti workaholic lah, terus banyakkan bekerja daripada mengistirahatkan tubuh ini untuk lebih fresh. Itu merupakan salah satu tanda-tanda dari relapse warning sign. Yang kedelapan itu kemarahan yang tidak beralasan gitu. Pernah saya alami, marahnya nggak jelas gitu loh, nggak jelas apa sebabnya, karena mungkin ada ya namanya di lingkungan kerja, ada ketawa orang, bisik-bisik orang yang terdengar oleh saya langsung marah-marah, nggak beralasan gitu. Padahal orang tidak membicarakan saya, tidak mentertawakan saya, yang akhirnya saya mungkin dalam pekerjaan pun yang tidak perlu seperti apa saya marah-marah gitu. Nah itu yang marah yang tidak beralasan itu juga merupakan tanda-tanda dari co-addiction untuk kambuh. Ini yang perlu diperhatikan oleh
teman-teman yang sedang menjalani pemulihan, karena nantinya akan melewati itu semua by proses. Dan yang 9 itu, kita ini cenderung untuk mengendalikan orang lain di berbagai hal, di berbagai situasi. Sudah mulai mempengaruhi, mengendalikan, dan harus ikut maunya kita gitu. Itu udah merupakan suatu tanda-tandanya kambuh. Dan ini tanpa kita sadari sendiri. Ini kalau tidak direm, atau ya mobil aja ada remnya, kalau kita tidak rem, kita cooling down, kita fresh lagi, kita sharing pada teman sebaya, sharing kepada, ya kalau saya dulu sharing pada atasan saya, karena saya cenderung mengendalikan orang, harus gini nih. Nah ini merupakan tanda-tanda relapse warning saya. Ya karena itu tadi, seperti video sebelumnya itu, saya juga memaksakan kehendak saya. Yang ini yang perlu kita garis bawahi, dan kita perlu ada teman untuk mengingatkan kita agar kita selalu berhati-hati dalam menjalankan pemulihan. Yang ke-10 itu kepasrahan, pasrah gitu. Ya udah deh, kalau orang ngomong begini, mencuriga begini, daripada dicurigain, ya mendingan gue pakai lagi. Jadi udah apa ya, pasrahnya nggak pasrah yang apa ya, yang bisa menguatkan diri, malah menjatuhkan ketahanan diri kita dalam pemulihan. Dan ini saya alami karena pengaruh lingkungan, apalagi lingkungan yang ada di tempat bekerja saya itu ya banyak sekali yang mempengaruhi ke hal-hal yang ya mau nggak mau ya udahlah, pasrah lah. Apalagi kalau atasan yang tidak mengerti dengan masalah adiksi atau co-addictionnya dari pengguna, ini akan di underestimate. Ya, akhirnya kita sendiri yang menjalani pemulihan, kalau tidak memiliki pegangan atau get a grip, kita akan jatuh, karena tanda-tanda ini sudah melekat, sudah ada pada diri kita, dan sudah tersimpan di dalam memori. Ini sangat memprihatinkan bagi teman-teman yang mungkin ya di dalam lingkungannya akhirnya ya udahlah, teman-teman gue pasrah lah, gue pakai lagi lah, karena gue kalau nanti nggak ada teman lagi gimana. Nah itu kekhawatiran yang sering timbul pada saat seorang edik untuk menjaga kepulihan. Itu tidak jauh beda dengan apa yang pernah saya alami. Dan yang berikutnya, yang ke-11 itu, saya tanda-tandanya itu udah terlalu boros, karena saya mendapatkan uang dari hasil kerja saya, dan selama ini selama menggunakan saya tidak punya uang yang kecukupan, dan sekarang bisa syukur alhamdulillah
gitu, bisa menjalani hidup dengan adanya kelebihan itu. Ya akhirnya saya terlalu boros, membelikan sesuatu itu tidak sesuai dengan kebutuhan. Itu juga merupakan tanda-tandanya dari kekambuhan, dan ini harus direm. Kalau tidak dari diri kita sendiri, ini akan sangat berbahaya, karena tanda-tanda ini selain diri kita yang mengetahui, dan kita butuh orang lain untuk mendampingi kita, partner kita ataupun teman kerja kita yang paham mengenai masalah pemulihan adiksi kita. Yang ke-12 itu mengkambing hitamkan, scapegoat. Jadi selalu mengkambing hitamkan orang lain gitu, atau dengan masalah ini gara-gara lo nih gue begini, gara-gara lo nih gue begitu, nih masalah lo yang buat gue yang kena nih. Jadi mengkambing hitamkan orang lain dengan masalah yang dia hadapi, itu sudah merupakan tanda-tandanya gitu untuk kambuh. Dan ini saya pernah alami sendiri, dan akhirnya saya harus sharing, harus berbagi. Saya nggak bisa sendiri dengan mengatasi hal tersebut. Yang akhirnya saya, kalau di unit kerja saya di PT saya berbagi dengan teman sekerja saya yang ya sesama konselor edik. Dan mungkin yang sering saya lakukan itu kepada atasan saya yang dulu kepala panti, dan dia atau beliau yang memberikan masukan untuk meredam, jangan sampai isu yang saya hadapi ini menjadi saya bisa kambuh. Dan saya sangat berterima kasih sekali karena teman-teman yang ada di sekeliling saya, di tempat saya bekerja, ada pro dan kontra atas pemulihan saya, tapi no problem. Alhamdulillah saya bisa lewati, dan saya terima kasih sekali dengan kepala panti saya, Bapak Sirajul Manan, yang telah membimbing saya dalam meredakan saya, menjauhkan saya dari hal-hal saya kambuh. Dari tanda-tanda ini saya alhamdulillah mendapatkan pelajaran, dan saya jalani sesuai dengan proses, dan alhamdulillah sampai saat ini saya belum relapse untuk menggunakan lagi, dan alhamdulillah saya bertahan sampai sekarang ini atas dukungan dan arahan dan juga bantuan teman-teman semua yang ada di lingkungan saya. Oke, sementara itu yang saya bisa sampaikan. Apabila ada salah kata, salah ucap, tidak ada maksud untuk berkata, karena ini sejujurnya saya lakukan sesuai dengan apa yang saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, loncengnya, dan like and share video ini. Terima kasih atas perhatiannya di Ridho Edik Channel Drafting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.